Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razi Muhammad Al-Farisi dari jurusan Teknik Elektro 2019 kelas C. Di sini saya akan membahas materi Fisika Dasar 2 bab 6, yaitu hukum ampere. Pembahasan yang pertama adalah hukum ampere. Misalkan di suatu ruang terdapat medan magnet B vektor. Di dalam ruang tersebut kita buat sebuah lintasan tertutup S yang sembarang seperti pada gambar. Perhatikan elemen di lintasan dl vektor, anggap kuat medan magnet pada elemen tersebut adalah B vektor. Integral perkalian titik B vektor dan juga dl vektor dalam lintasan tertutup S memenuhi integral B vektor dikali dl vektor sama dengan μ0 sigma I, dengan sigma I adalah jumlah arus yang dilingkupi oleh S. Sedangkan tanda integral menyatakan bahwa integral harus dikerjakan pada sebuah lintasan tertutup. Pembahasan yang kedua adalah aplikasi hukum ampere. Untuk lebih memahami hukum ampere, kita tinjau beberapa jumlah aplikasinya sebagai berikut ini. Yang pertama adalah kawat lurus panjang. Dalam menerapkan hukum ini, beberapa langkah yang harus dilakukan adalah: yang pertama, pilih lintasan tertutup sedemikian rupa sehingga A. Kuat medan magnet pada berbagai titik di lintasan konstan. B. Vektor medan magnet dan vektor elemen lintasan selalu membentuk sudut yang hasilnya adalah konstan untuk semua elemen lintasan. Nah, yang kedua yaitu cari sigma I, yaitu jumlah total arus yang dilingkupi lintasan ampere. Untuk kawat lurus panjang, lintasan yang memenuhi kriteria tersebut adalah sebuah lingkaran yang sumbunya berimpit dengan kawat tersebut. Contohnya seperti gambar berikut ini. Nah, beberapa informasi yang dapat kita peroleh berdasarkan gambar tersebut adalah: yang ke-1, berdasarkan aturan tangan kanan yang sebelumnya sudah dibahas pada bab sebelumnya, medan magnet selalu menyinggung lintasan. Yang kedua adalah elemen vektor dl juga menyinggung lintasan. Jadi pada titik-titik di lintasan, B vektor dan juga dl vektor selalu sejajar dengan sudut theta antara B vektor dan dl vektor, yaitu 0. Dengan demikian, B vektor dikali dl vektor sama dengan B dl cos theta sama dengan B dl cos 0 derajat sama dengan B dl, dan juga integral batas bawah S B vektor dikali dl vektor sama dengan integral batas bawah S B dl. Karena pada tiap titik di lintasan besar dan medan magnet konstan, maka B dapat ditarik keluar dari integral. Maka diperolehlah integral batas bawah S B dl sama dengan B integral batas bawah S dl sama dengan B dikali dalam kurung keliling lingkaran sama dengan B dikali dalam kurung 2pi dikali A. Nah, selanjutnya cari jumlah arus yang dilingkupi lintasan ampere. Karena yang dilingkupi lintasan ampere hanya satu kawat dan kawat tersebut dialiri arus sebesar I, maka sigma I sama dengan I. Akhirnya substitusikanlah persamaan tersebut, maka diperolehlah B dikali dalam kurung 2pi A sama dengan μ0 dikali I, ataupun juga B sama dengan μ0 per 2pi I per A. Nah, hal ini pun sama persisnya dengan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu tentang hukum Biot-Savart. Yang kedua adalah solenoid. Untuk menentukan kuat medan magnet, di dalam solenoid kita buat lintasan ampere seperti pada gambar berikut ini. Nah, lintasan tersebut berupa segi 4. Integral pada lintasan tertutup dapat dipecah menjadi jumlah integral pada tiap-tiap sisi segi 4, yaitu sebagai berikut. Setelah itu kita lihat tiap-tiap suku integral. Pada lintasan ke-1, kuat medan magnet
0 karena berada di luar solenoid, sehingga dapat diperoleh integral batas bawah ke 1 B vektor dikali DL vektor sama dengan integral batas bawah ke 1 0 dikali DL vektor sama dengan 0. Pada lintasan yang kedua, potongan yang berada di luar solenoid memiliki medan magnet 0, sedangkan potongan yang ada di dalam solenoid luar memiliki medan magnet yang tegak lurus lintasan. Jadi integral batas bawah kedua B vektor dikali DL vektor apabila diuraikan dapat dihasilkan sebagai berikut ini. Pada lintasan yang ketiga, B vektor dan DL vektor sejajar sehingga membentuk sudut theta antara B vektor dan juga DL vektor 0. Dengan demikian dapat diperolehlah integral batas bawah ketiga B vektor dikali DL vektor sama dengan integral batas bawah ketiga BDL sama dengan B integral batas bawah ketiga DL, dan sama dengan B dikali panjang lintasan yang ketiga sama dengan BL. Untuk lintasan yang keempat sama persisnya dengan integral pada lintasan yang kedua, sehingga hasilnya pun juga sama dengan 0. Dengan demikian integral pada lintasan tertutup adalah integral batas bawah S B vektor dikali DL vektor sama dengan 0 ditambah 0 ditambah BL ditambah 0 sama dengan hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita hitung jumlah arus yang dilingkupi lintasan ampere. Arus total adalah arus yang mengalir dalam ruas solenoid sepanjang L. Karena jumlah lilitan persatuan panjang adalah N, maka jumlah lilitan yang dilingkupi lintasan ampere adalah NL. Karena satu lilitan dialiri arus I, maka jumlah total arus yang dilingkupi lintasan ampere adalah sigma I sama dengan NL dikali I. Nah, dengan demikian substitusikanlah persamaan berikut ini. Yang dapat dihasilkan adalah BL sama dengan U0 dikali NL dikali I, ataupun juga B sama dengan U0 dikali N dikali I. Nah, yang ketiga adalah toroid. Misalkan jumlah lilitan persatuan panjang yang dimiliki oleh toroid adalah N, sedangkan arus yang mengalir pada toroid adalah I. Untuk menentukan kuat medan magnet tersebut di dalam rongga toroid, kita buat lintasan ampere berbentuk lingkaran yang melalui rongga toroid seperti pada gambar berikut. Kita misalkan jari-jari toroid adalah R, keliling toroid adalah K sama dengan 2pi dikali R, jumlah lilitan toroid adalah N sama dengan 2pi dikali R dikali N. Sepanjang lintasan ampere, B vektor dan DL vektor selalu sejajar sehingga membentuk sudut theta antara B vektor dan DL vektor sama dengan 0. Jadi integral batas bawah S B vektor dikali DL vektor sama dengan integral batas bawah S BDL sama dengan B integral batas bawah S DL sama dengan B dikali keliling lingkaran sama dengan B dikali 2pi dikali R. Nah, karena jumlah lilitan yang dilingkup lintasan ampere adalah N, maka jumlah arus yang dilingkupi lintasan ini adalah sigma I sama dengan NI sama dengan 2pi dikali R dikali NI. Nah, akhirnya substitusikanlah persamaan tersebut, maka diperolehlah B dikali 2pi dikali R sama dengan U0 dikali 2pi dikali R dikali NI, ataupun juga B sama dengan U0 dikali NI. Yang keempat adalah plata berhingga. Misalkan kerapatan arus persatuan lebar plat adalah J ampere per meter, maka kita akan menentukan kuat medan magnet pada jarak A tegak lurus plat. Kita buat lintasan ampere yang berupa persegi panjang sebagai berikut ini. Nah, kita dapat menentukan arah medan magnet yang dihasilkan arus dengan menggunakan aturan tangan kanan seperti ini. Nah, misalkan si ibu jarinya ini tersebut mengarah ke arah aliran arus dan lekukan keempat jari ini
mengikuti arah medan magnet. Kita akan dapatkan bahwa medan magnet memiliki arah sejajar plat dan tegak lurus arah aliran arus. Nah, pemilihan lintasan ampere di atas menyebabkan yang pertama adalah pada elemen lintasan ke-1 arah medan magnet sejajar dengan arah elemen lintasan. Yang kedua, pada elemen lintasan kedua, arah medan magnet tegak lurus dengan arah elemen lintasan. Yang ketiga, pada elemen lintasan ketiga, arah medan magnet sejajar dengan arah elemen lintasan. Yang keempat, pada elemen lintasan keempat, arah medan magnet tegak lurus dengan arah elemen lintasan. Integral ampere untuk lintasan tertutup dapat ditulis sebagai berikut ini. Nah, setelah itu kita hitung tiap-tiap suku integral yang dapat diuraikan sebagai berikut ini. Nah, dengan demikian integral batas bawah S B vektor dikali dl vektor sama dengan integral batas bawah ke-1 BDL ditambah integral batas bawah ke-3 BDL. Besarnya B pada elemen lintasan ke-1 dan pada lintasan ketiga hasilnya adalah konstan sehingga dapat dikeluarkan dari integral. Akhirnya diperolehlah hasilnya sebagai berikut ini. Integral batas bawah S B vektor dikali dl vektor sama dengan B integral batas bawah ke-1 dl ditambah B integral batas bawah ke-3 dl sama dengan BL ditambah BL sama dengan 2BL. Nah, selanjutnya cari jumlah arus yang dilingkupi lintasan ampere. Rapat arus persatuan panjang plat dalam arah tegak lurus adalah J karena panjang lintasan ampere dalam arah tegak lurus adalah L, maka arus yang dilingkupi lintasan ampere adalah sigma I sama dengan JL. Setelah itu substitusikanlah persamaan tersebut, maka diperolehlah hasil 2BL sama dengan U0 dalam kurung JL ataupun juga B sama dengan U0 dikali J per 2. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam materi fisika dasar 2 bab 6 ini, yaitu tentang hukum ampere. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.